Halo guys, kita ketemu lagi di kelas online. Sehari ini kita masih dengan topik yang sama, yaitu tentang simple present versus simple past. Last week itu kita mempelajari tentang yang bentuk positif, and then untuk pertemuan kali ini kita akan membahas gimana sih caranya buat kalimat dalam bentuk negatif dan interrogative sentence. So, are you ready for learning? I wish yes. Okay, so now the first kita akan bahas negatif sentence-nya. Jadi bentuknya yang negatif. Nah, dalam bentuk negatif akan selalu ada kata tidak. Jadi karena di sini tidak ada kata kunci, jadi hanya ada kata tidak. Biasanya kan kita belajarnya itu ada kata tidak akan, tidak sedang, belum, kan seperti itu. Ada kata kuncinya. Nah, kali ini cuman ada kata tidak saja. Nah, untuk di simple present, tidak itu akan ditranslate menggunakan do not atau don't, does not atau doesn't. Do not digunakan jika subjeknya adalah Ayu Dewi, dan does not atau doesn't digunakan jika subjeknya adalah she, he, it, dan nama orang tunggal. Sedangkan simple past akan ditranslate menggunakan did not atau didn't. Jadi walaupun subjeknya adalah Ayu Dewi ataupun she, it, simple past akan menggunakan kata did not untuk mentranslate kata tidaknya. Dan untuk yang nominal itu akan menggunakan to be yang diikuti dengan not. Kalian masih ingat nominal kan? Jadi yang menggunakan do, does, dan did itu diikuti oleh kata kerja, dan untuk yang nominal artinya tidak diikuti oleh kata kerja. Jadi sebagai penggantinya adalah to be yang diikuti dengan not. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang verbal atau yang menggunakan kata kerja. Jadi kita mulai dari yang simple present terlebih dahulu. Untuk yang simple present diikuti dengan subjek, setelah itu menggunakan do ataupun does, setelah itu diikuti dengan not, setelah itu diikuti oleh verb one. Nah, di sini kita tidak ada penambahan s ataupun is karena sudah digunakan do ataupun does. Contoh yang pertama, misalnya saya tidak makan daging babi. Jadinya I do not atau I don't eat pork. Kenapa di sini menggunakan do not untuk tidaknya? Karena dia subjeknya adalah I, saya. Seperti penjelasan sebelumnya, saya itu menggunakan kata do not untuk mentranslate tidaknya. Nah, yang kedua, ibu tidak memasak hari ini. Itu akan menjadi Mother does not atau doesn't cook today. Di sini tidaknya kita translate menggunakan does not atau doesn't karena subjeknya adalah mother. Mother masuk ke dalam kategori she, he, it atau nama orang tunggal. Yang berikutnya adalah simple past. Jadi untuk simple past, jika bentuknya negatif atau ada kata tidaknya, jadi formulanya adalah subject plus did not yang diikuti oleh bentuk kata kerja yang pertama. Jadi di sini kita tidak menggunakan bentuk kata kerja yang kedua lagi karena yang menunjukkan dia sudah lampau adalah kata did not-nya. Jadi untuk did not sudah menyatakan lampau dan verb-nya menggunakan verb 1. Contohnya, kami tidak datang kemarin. So jadinya adalah we did not atau didn't come yesterday. Jadi karena dia ada keterangan waktu yesterday-nya, it's mean past. So tidaknya ditranslate menggunakan did not dan datangnya menggunakan verb 1 yaitu adalah come. Dan yang selanjutnya, paman tidak bekerja tadi malam. Menjadi Uncle did not atau didn't work last night. Nah, jadi karena ada kata last night atau tadi malam, it's mean menunjukkan waktu lampau. So, tidaknya menggunakan did not, bekerjanya bentuk yang pertama menjadi work. Seperti itu. Nah, inilah penjelasan dalam bentuk verbalnya.
Nah, sekarang Miss punya beberapa latihan di sini yang kalian wajib untuk membuatnya. Jadi silakan ditulis di buku latihan kalian sekarang. So guys, have you done? So I wish setelah kalian mengerjakan ini, so semoga aja kalian bisa mengerti ya sedikit tidaknya. So kalau misalnya kalian ada pertanyaan tentang yang bentuknya yang negatif, so bisa banget tanya nanti di kelas offline, oke? Kita sekarang lanjut ke bentuk yang nominal. Masih bentuk yang negatif, tapi ini yang non-verb atau yang nominal. Jadinya subject plus to be plus not plus non-verb, setelah itu baru diikuti dengan time signal. Nah, untuk example-nya, saya tidak sedih. Nah, di sini sedih itu bukan kata kerja. Jadinya I-nya saya, untuk pengganti verb-nya maka menggunakan to be, so menjadi I'm not sad. I'm not sad karena sedih bukan kata kerja, melainkan yang kita rasakan. So dia masuk kategori non-verb. Kami tidak marah. We are not angry. Jadi marah itu bukan kata kerja. Jadi kaminya we, tidaknya ditambah diikuti to be-nya dulu baru not-nya. Jadi karena di sini subjeknya adalah we, so to be-nya adalah are, ditambahkan dengan not. Saya tidak sedih kemarin. Nah, hampir sama seperti yang sebelumnya. Yang sebelumnya adalah saya tidak sedih saja. Di sini saya tidak sedih kemarin. Ada keterangan waktu lampaunya. Jika ada keterangan waktu lampau, berarti sayanya to be-nya apa yo? Yap, to be-nya adalah was. Jadinya I was not sad yesterday. Kami tidak marah tadi malam. Tadi malam menunjukkan dia lampau. Jadi kaminya berarti to be-nya bukan are dong, melainkan adalah were. So guys, itulah penjelasan untuk yang nominal. So semoga kalian sedikit tidaknya paham tentang bentuk yang nominal, terutama bentuk yang negatifnya ya. So di sini Miss ada beberapa latihan, ada 10 soal. Kalian silakan kerjakan sembari kalian juga bisa menambah vocabulary kalian. Good luck. Well guys, so untuk bentuk yang negatif is done. Dari bentuk yang verbal hingga bentuk yang nominal itu untuk penjelasan serta latihannya sudah clear. So sekarang berarti kita masuk ke dalam bentuk yang bertanya atau interrogatif. Nah, dalam bentuk bertanya selalu seperti biasa pasti ada dua bentuk. Nah, di sini ada bentuk yang verbal dan bentuk ada yang nominal. Untuknya bentuk verbal sendiri pasti bentukannya juga ada dua, yaitu ada kata apakah dan menggunakan WH question. Nah, untuk yang apakah dalam bentuk verbal jika diikuti oleh kata kerja, bentukannya adalah silakan kalian gunakan apakah menggunakan do, does, ataupun did. Setelah itu subjek, setelah itu verb one. Nah, penggunaan do, does, atau did itu bukan cap cip cip kemang kuncup ya, jadi kayak suka-suka kalian gitu makanya enggak. So, kalian harus menentukan dia present atau past. Kalau dia present berarti dia gunakan do atau does dan dibagi lagi menurut lagi subjeknya sekarang Ayu Dewi atau she he it. Dan untuk yang did itu khusus untuk yang lampau atau yang pas. Oke. So kalau bentuk yang WH question dia bentukannya hampir sama seperti yang apakah. Hanya saja di sini ada tambahan WH questionnya. Jadi WH question terlebih dahulu, setelah itu baru do, does atau did, setelah itu baru subject, setelah itu baru one. Untuk bentuk yang nominal juga hampir sama, hanya saja do, does, did-nya diganti menggunakan to be. Nah, di situ Miss sudah tuliskan to be-nya semua. Ada am, are, is untuk yang present, was dan were untuk yang lampau. Setelah itu diikuti subjek, setelah itu baru diikuti dengan non-verb.
Begitu pula dengan yang WH question, sama dia. Oke guys, so daripada kalian bingung lihat rumusannya aja, gimana sih Miss buat kalimatnya, coba dilihatin. Oke, let's check it right now. Nah, contoh yang pertama misalnya, apakah kamu menangis? Dia di situ kan maksudnya simple present, tapi sekarang yang Miss minta, apakah dia termasuk verbal atau non-verbal? Ini kalimatnya verbal atau nominal? Nah, di sini soal ini adalah verbal. Kenapa? Karena di situ ada kegiatannya, yaitu menangis. Kalau kamu menangis ngeluarin air mata kan, berarti ngelakuin kegiatan. Nah, jadinya apakah kamu menangis? Di situ subjeknya adalah kamu. Jadi kita pakai do apa does? Yap. Kita pakainya adalah do. Jadi do you cry? Apakah kamu menangis? Do you cry? Jawabannya pasti yes, I do, atau no, I don't, seperti itu. Terus soal yang kedua, mengapa kamu menangis? Sama kan seperti yang di atas, cuman bedanya adalah di sini apakahnya diganti pakai mengapa. Mengapa kamu menangis? Jadinya why do you cry? Nah, kalau kalian bisa seksama melihat perbedaannya di atas, do you cry-nya dibawa ke bawah, cuman ditambahin why-nya saja di depan. Selanjutnya, apakah kamu senang? Senang ini kata kerja atau tidak? Yap, ini bukan kata kerja, karena senang hanya bisa kamu lakukan, hanya bisa kamu rasakan, bukan kamu lakukan, gitu ya. So, jadinya adalah are you happy? Yap, kita di sini menggunakan to be, bukan pakai do you happy gitu, nggak ada ya. Jadi makanya are you happy, karena happy itu bukan kata kerja. Jadi apakahnya ditranslate menggunakan to be. Are you happy? Terus soal berikutnya, mengapa kamu senang? Hampir sama. Why are you happy? Oke, bukan why do you happy, itu nggak ada. Oke. Nah, selanjutnya, apakah dia perempuan menangis tadi malam? Menangis seperti yang sudah Miss ucapkan tadi kan dia kata kerja tuh. Tapi di sini ada kata keterangan tadi malamnya. Jadi bukan pakai do dong, tapi kita pakainya adalah did. Kenapa? Karena dia lampau, ada kata tadi malam. Jadi did she cry last night? Seperti itu. Di mana dia perempuan menangis tadi malam? Nah, itu ada kata tadi malam juga. Berarti bukan where do you cry last night, bukan seperti itu ya, tapi where did she cry last night, gitu. Apakah mereka kecewa kemarin? Kecewa itu bukan kata kerja, bukan, dia lebih kita rasakan. Jadinya ada kata kemarin, berarti merekanya to be-nya apa? Were they disappointed yesterday? And then, mengapa mereka kecewa kemarin? Why were they disappointed yesterday? Nah, itu dia contohnya guys. So, semoga kalian sedikit tidaknya paham. Jadi untuk belajarnya ini tuh sebenarnya kalian tuh wajib banget makan dulu, minum dulu, otaknya nggak ada beban, so baru bisa paham. Kalau nggak kayak gitu ya jadi ala kadar aja dengernya guys. Well, so karena kita tadi sudah ke example-nya dan sekarang juga seperti biasa Miss ada beberapa soal untuk dijadikan sebagai latihan kalian. Cobalah kalian berusaha untuk menjawabnya sendiri agar kalian benar-benar paham. Oke, saya akan mengerjakan. Well guys, so untuk pertemuan kali ini is done. So untuk exercise-nya yang ada di video ini bisa kalian kumpulkan di kelas offline. Jadi untuk tugas yang kalian tulis saat ini itu dikumpulkannya dan dibahas di kelas offline. Dan jangan lupa juga untuk menjawab yang ada di modul, dan itu kita juga bahas di kelas offline. Yang perlu kalian kerjakan sekarang adalah soal yang tertera pada website ini. Okay? So thank you very much for today and having a great day. Bye bye.